Shalom, sahabat sekalian luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan sharing, mendengarkan sabda Tuhan, dan kita saling berbagi satu dengan yang lain. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Soft Way is the Best Way. Dan bersama Askri, hari ini kita fellowship ya, setiap Senin sampai Sabtu. Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Hari ini kita bersama senior saya dari Mata Hati TV, Pendeta Dr. Andes Ega Mawardin MTH. Shalom, Pak Ega. Salam Bapak, Oh, salut shalom. semuanya. Suaranya agak jauh, Pak. Kalau boleh dinaikkan lagi volumenya, gimana caranya? Ya, luar biasa. Pendeta Ega ini dari Mata Hati Channel. Beuh, luar biasa, membangun dan mencerahkan. Hari ini kita akan dibangun dan dicerahkan dengan firman Tuhan. Lalu ada ledakannya. Intronya. Tuhan memberkati, tidak berlama-lama langsung saya serahkan kepada Mata Hati TV atau Pendeta Ega, Dr. Andes Ega Mawardin MTH. Dipersilakan, Pendeta. Terima kasih, salam untuk semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita ini, kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami selalu bersyukur Tuhan, karena di setiap pagi Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan roh-Mu, dan dengan segala apa yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, sehingga kami diingatkan bahwa hari yang baru adalah hidup yang baru di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, bimbing kami di segala apa yang kami lakukan, perjalanan hidup kami hari ini, dan terlebih kalau kami mempercakapkan firman-Mu, biarlah ini memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Askri dimanapun berada, teman-teman, seluruh penonton kami menyapa dalam kasih Kristus. Shalom. Selamat pagi. Kasih Yesus itu jelas di dalam hidup kita di setiap hari. Melalui Asosiasi Kristuber Indonesia, Allah menyapa kita di hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 7 pagi sampai dengan jam 8.30. Dalam sapaan itu kita diingatkan, kita dibangun kembali kehidupannya agar apa? Agar perjalanan kita setidaknya hari ini ada di dalam pengawasan dan bimbingan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau pada kesempatan hari ini kami dipercayakan untuk memimpin fellowship ini, maka kami memberi judul hidup yang kekal. Tentu hidup yang kekal ini didasari pada firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Dalam konteksnya disebutkan di sini bahwa membangkitkan Dorcas, ya itu ya, kalau kita membaca firman-Nya, judulnya itu Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Maka kita bicara tentang membangkitkan Dorcas. So, saudara yang kekasih, renungan pagi ini sifatnya motivasi. Saya menyebut renungan motivasi karena berharap dapat memotivasi kita untuk berubah.
ada perubahan pemikiran dan perbuatan antara sebelum dan sesudah kita mendengar firman. Apapun yang kita baca tentang firman Allah, semuanya itu pasti akan memberikan pelajaran bagi kita untuk membangun. Asal saja kita benar-benar memberikan segenap perhatian dan pemikiran kita kepada firman Allah itu. Sehingga segala benih yang ditabur tidak sia-sia. Jadi judul hari ini, Hidup yang Kekal, itu adalah bagian firman Allah untuk kita yang kalau ditabur pagi ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nats yang kita baca, umpamanya nanti kalau kita baca keseluruhan tentang kisah kebangkitan Dorcas ini, kita beri judul sebagai hidup yang kekal. So, saudara, berbicara tentang hidup yang kekal itu selalu kontroversi. Karena banyak orang, bahkan ajaran agama memiliki pemahaman tentang hidup yang kekal berbeda-beda. Ada pendapat bahwa sebagian besar orang, sebagian besar juga agama, menyatakan bahwa hidup kekal adalah urusan nanti, urusan setelah mati, urusan jalan ke surga atau urusan di surga. Hidup kekal diumpamakan dengan hidup yang baru ketika manusia telah mengakhiri perjalanan hidup di dunia yang fana ini dan masuk pada suatu perjalanan yang baru, perjalanan yang berbeda dan penuh misteri yang belum pernah dijalani oleh manusia yang hidup. Belum pernah dijalani kehidupan kematian itu. Hidup kekal atau kematian juga atau perjalanan orang di dalam kehidupannya itu hanya dua pilihan, saudara. Apakah dia nantinya menuju Taman Firdaus atau menuju kepada sebuah tempat yang lebih misteri lagi yang jarang dipercakapkan, yaitu kehidupan di neraka. Yang mungkin sama indahnya kota Sodom dan Gomora sebelum dibangun, dihancurkan oleh Tuhan. Hidup kekal selalu saja direbutkan orang. Masing-masing agama memberikan jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Jalan dimaksud itu dibuat sedemikian sehingga seakan-akan hidup kekal itu nanti setelah berakhir kisah perjalanan kita di dunia ini. So, saudara yang kekasih, sebagian besar pendapat manusia mengatakan bahwa hidup kekal itu nanti setelah orang menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Menurut Huston Smith, seorang pakar agama-agama, mengelompokkan 7 agama besar di dunia ini. Dan 3 diantaranya itu disebut agama langitan. Kenapa disebut agama langitan? Karena dia berasal dari langit, yaitu ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan dari langit. Yahudi, Kristen, dan Islam adalah agama-agama langitan itu yang bersumber pada satu tokoh, yaitu Abraham. Ketika ajaran ini pun walau bersumber di tokoh yang sama, tetapi memiliki pemahaman yang berbeda tentang hidup yang kekal. So, saudara, bagi kita Kristen, hidup kekal itu bukan nanti, bukan setelah mati, bukan juga di surga, tetapi dimulai dari hidup kita saat ini. Yaitu ketika kita bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi hidup kekal itu bukan nanti, tapi dimulai ketika kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kekal itu adalah kualitas hidup, bukan
kuantitas. Hidup kekal itu adalah mutu. Seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Hidup kekal itu adalah mutu. Seberapa besar kita dibutuhkan oleh orang lain. Bukan seberapa besar jumlah kita. Bukan seberapa banyak ketika kita melakukan persekutuan. Seperti kita di Askri ini. Bukan soal jumlah, tetapi soal bagaimana kita bisa bersama-sama di dalam memuliakan Tuhan. Berbicara tentang mutu atau berbicara tentang kualitas, seharusnya menghasilkan nilai yang bersifat kekal. Jadi hidup kekal itu adalah nilai-nilai yang bersifat kekal yang kita jalankan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nilai-nilai yang bersifat kekal itu bisa diambil contohnya umpamanya cinta. Jadi cinta itu sebenarnya nilainya kekal. Karena seberapa banyak cinta yang kita berikan, itu mencerminkan bagaimana perasaan dan hati kita terhadap seseorang. Juga kasih, juga pengampunan, juga pendamaian. Kalau kita bicara pengampunan, kalau kita sudah memberikan pengampunan, kita biasanya bisa melihat bahwa kelegaan akan terjadi. Sehingga apapun yang pernah terjadi sebelumnya, ketika kita melepas pengampunan itu, maka nilai-nilai kekal itu terwujud di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara, kalau dilihat dari bacaan kita, kalau kita cermati Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43, digambarkan Tabita adalah orang yang beriman, atau Dorcas itu orang yang beriman, yang memiliki kekekalan hidupnya, terbukti dengan banyaknya orang yang mencintai dia dan mengharapkan bisa hidup lebih lama lagi. Tabita selama hidupnya berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita dibangkitkan oleh Allah melalui Petrus setelah mengalami kematian. Saudara, mari kita meneliti dengan seksama mutu, kualitas hidup Tabita, sehingga kita bisa melihat bahwa ada kehidupan kekal di dunia sebelum masuk kepada kehidupan kekal lanjutan yang ada di surga. Di dalam ayat 36b, banyak orang yang datang melihat Tabita itu mengatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Menekankan kata banyak sekali dapat diartikan bahwa berbuat baik bagi siapa saja, berkorban bagi siapa saja untuk menyenangkan banyak orang. Tentu saja berbuat baik itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu tentu melihat teladan siapa yang mengajarkan kepadanya. Maka tentu Tabita sebagai orang percaya meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu meneladani Kristus. Saudara yang kekasih, lebih lanjut dikatakan di ayat 39b di Kisah Para Rasul pasal 9 itu menyebutkan bahwa semua janda datang berdiri mendekat sambil menangis. Ada kata semua janda datang berdiri mendekatnya sambil menangis. Pernyataan ini adalah bukti bahwa seorang almarhumah Tabita memiliki hubungan yang akrab dengan semua orang. Janda-janda sekotanya datang berkumpul. Dikatakan lagi sambil menangis. Berarti ada duka yang dalam kehilangan seorang sahabat. Kalau kita menghadiri kebaktian-kebaktian atau kunjungan ke orang yang telah meninggal, tentu ada perasaan tertentu di dalam hati kita,
ada getar kesedihan. Tapi kalau tidak ada getar kesedihan, maka kita bisa menyimpulkan hubungan dan tinggal itu tidak ada, atau kurang baik, atau tidak harmonis, atau hanya sekedar dikenal. So, saudara, yang terjadi di Tabita berbeda. Semua orang datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Berarti apa? Ada kasih sayang dengan orang yang menjadi almarhum itu. Ada hubungan yang akrab dengan mereka. Jadi orang yang masih hidup merasa kehilangan. Berarti kualitas hidupnya itu jauh lebih baik. Bagian yang ketiga yang bisa kita catat adalah ayat 39b. Menunjukkan kepada kita semua, lalu menunjukkan juga kepada Petrus oleh para yang hadir itu, semua baju, pakaian yang dibuat oleh Dorcas itu, oleh Tabita itu, pada waktu ia masih hidup. Artinya adalah bahwa Dorcas atau Tabita ini memiliki karya yang berkesan di hati. Ada karya yang berkesan di hati yang dihasilkannya. Karya itu memuaskan banyak orang karena Tabita membuatnya dengan segenap hatinya. Karena Tabita atau Dorcas membuatnya dengan penuh kecintaan untuk membuat orang lain puas. Tentu di dalam kerangka kepercayaannya meneladani Kristus. So, saudara, apa itu hidup kekal? Kalau kita gambarkan tadi kehidupan Tabita dengan hubungannya dengan orang lain, maka mari kita lihat rujukan tentang hidup kekal itu di Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Hidup kekal itu digambarkan oleh mereka yang tidak lari dari kesulitan, melainkan mereka yang menang dalam kesulitan. Kapan kesulitan itu terjadi? Tentu saja sekarang ini, di dunia ini, bukan nanti setelah mati. Berarti hidup kekal digambarkan oleh mereka yang tidak lari dari kesulitan. Kita lihat hidup Tabita yang seorang janda. Dia mampu untuk berkarya, mampu untuk menyenangkan orang lain, mampu untuk memberi di dalam kehidupan kebersamaan dalam komunitas. Ya. Di dalam ayat 14b, di dalam Wahyu pasal 7, itu disebutkan, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Inilah akhir dari kehidupan. Kalau menang, kita keluar dari kesulitan, kita keluar dari kesusahan. Apakah itu besar atau kecil, sama saja. Tak ada beda kesulitan besar dan kesulitan kecil. Toh juga kita harus lalui. Kita harus menyelesaikannya. Kita harus melewatinya. Kesukaran hidup, kesulitan hidup, kesengsaraan hidup menentukan mutu kita di dunia ini. Orang senang, orang bahagia, tidak mengalami goncangan, ya. Itu imannya masih diragukan gitu ya. Tapi kalau dia bisa melewati beban kehidupan yang dalam, imannya itu kita bisa sebutkan sudah teruji. Itulah sebabnya barang siapa yang teguh dan setia hidup di dalam Kristus, ia akan dimuliakan dalam sukacita dan dalam kemenangan sejati. Itulah sesungguhnya kekekalan hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, para pendengar kami yang mengikuti acara Askri yang di setiap pagi itu membangun kita bersama. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 ayat 30 kita memahami pasal ini dengan perikop gembala yang baik. Jadi kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang berpedoman kepada gembala yang baik. Jaminan kehidupan kekal di surga sangat tergantung terhadap bagaimana kita mempedomani gembala kekal yang baik itu.
Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang kekal dan mempunyai segala kelimpahan. Dan kita adalah dombanya. Domba yang dipelihara dan dijaga. Tetapi kita lihat juga di dalam ayat 22, di dalam Yohanes pasal 10 itu menyebutkan sikap orang Yahudi terhadap gembala yang baik itu. Mari kita simak ayat 25-26 di dalam Yohanes pasal 10 tadi. Ada sikap tidak percaya sekalipun mereka sudah mengenal Mesias itu melalui ajaran agama Yahudi. 2 kali ditekankan kata tetapi kamu tidak percaya. Kehidupan kekal ini bukan urusan nanti. Mari kita percayai bahwa kehidupan kekal ini adalah urusan sekarang. Semasih kita di dunia ini. Jangan seperti orang Yahudi. Sudah tahu tapi tidak mempercayai. Tetapi berbeda di dalam Yohanes pasal yang sama tadi, ayat 27, 28, orang yang percaya dan berhasil keluar dari kesulitan serta menunjukkan kualitas hidup, menunjukkan mutu kehidupan mereka di dalam pergaulan seperti Tabita tadi. Ada 3 hal tadi di Tabita. Maka di dalam hidupnya dia ada di dalam penggembalaan dari Yesus sebagai gembala yang baik. Hidup yang seperti apa yang dialaminya dalam dunia ini sehingga dia memperoleh hidup yang kekal itu adalah sebagaimana dia dapat bertahan dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah sekarang ini kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita domba yang patuh kepada Tuhan di sepanjang hidup kita? Sehingga sungguh-sungguh kita meneladani Kristus, sehingga terpelihara dan memperoleh hidup yang kekal itu. Dan kita bisa keluar dari kesulitan hidup. Kita keluar dari kesukaran hidup. Askri dimanapun mendengar firman Tuhan yang ditabur ini. Hidup kekal merujuk kepada kualitas kehidupan kita meneladani Kristus. Seperti Tabita yang dibangkitkan oleh Petrus. Dia memiliki karya. Perbuatannya dikenang banyak orang. Dia memiliki perbuatan-perbuatan yang baik sehingga orang merasa kehilangan ketika dia tiada. Dia adalah orang yang meneladani Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah renungan kita hari ini. Kita tutup dengan puji syukur kepada Tuhan dan kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Allah surgawi, kami sudah mendengar firman. Melalui teladan kehidupan Tabita atau Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus. Kami belajar tentang kualitas hidupnya. Sehingga kami percaya dia memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena dari dunia dia sudah meneladani dari kehidupannya di dunia ini. Dalam segala aktivitasnya dia sudah meneladani Kristus. Karena itu kami mohonkan ya Tuhan, kuatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami agar kami meneladani Kristus. Kami dapat berkarya, kami dapat berkorban, disenangi oleh orang-orang yang percaya karena kami meneladani Kristus walaupun kami mengalami banyak kesulitan untuk itu. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki kualitas yang baik di mata Tuhan. Sehingga kehidupan kami di dunia ini menghantarkan kami ke kehidupan yang kekal ketika kami dimuliakan oleh Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan sharing-sharing, dan sekali lagi kita bersama Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Narasumber kita adalah Pendeta Dr. Andes Ega Mawardin MTH dari channel Mata Hati. Luar biasa. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Abdi Allah, dipersilakan. Ya, shalom, shalom. Luar biasa, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ega. Renungan pagi hari ini, hidup yang kekal. Ya, tadi sudah disebutkan oleh narasumber bahwa agama langit itu ada 3. Yahudi, ada Yudaism, Kristen, dan Islam ya. Ada yang menyebut juga agama Ibrahimik, ada yang juga ada yang itu Samawi ya. Tapi ketiganya itu yang penting percaya akan hidup yang kekal. Namun caranya berpandangan tuh beda ya, sudah lepas karena mereka itu sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa artinya hidup kekal? Kalau saya bicara soal kekal itu agak ngeri, sangat ngeri saudara. Kenapa? Kekal itu seperti Tuhan bilang 1000 tahun. Tuhan itu sama seperti 1 hari manusia. 1 hari manusia seperti 1000 tahun. Gimana? Oh ya, bolak-balik ya. Jadi 1 hari manusia bisa 1000 tahun Allah. 1000 tahun Allah bisa 1 hari. Ya, kebalik-balik itu ya. 1 harinya Tuhan itu 1000 harinya kita. Iya, 1000 harinya kita seperti 1000 tahun Tuhan ya. Bolak-balik. Nah, itu artinya bicara kalau sudah hidup di dalam roh tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Nah, kita itu makhluk yang diciptakan untuk hidup kekal, saudara. Bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Ini sangat ngeri saya, saudara. Kalau sudah kematian ini yang artinya hanya sementara ini, kalau Pak Heri bilang, urip kuih mampir mengombe katanya, ya hidup itu hanya mampir minum. Nah, itu sangat singkat. Dan apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Aduh, singkatnya minta ampun ya kalau di bumi ini. Nah, kekal ini loh, yang tidak ada batasnya, saudara. Mau neraka apa surga? Nah, kuncinya hanya satu, saudara. Seperti di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Kemudian di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, artinya Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sangat ngeri. Seperti tadi dijabarkan oleh narasumber, hanya Tuhan Yesus kuncinya. Tuhan Yesus, saudara, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, baiklah. Saya tidak akan berlama-lama. Saya sapa dulu Pak Heri Ikim. Shalom. Siap, dahsyat, ajaib. Kemudian Pak Asan Tandri. Shalom. Shalom, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Ya, lanjut. Baik. Ibu Suryani. Shalom. Shalom. Selamat pagi, ya, Bapak. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Ya, shalom Ibu Cynthia Gumilang. Shalom. Ya, shalom. Baik.
Oh, ini lagi. Shalom, Ibu Uti Wati Mena yang luar biasa. Selamat pagi, shalom Selamat everybody. pagi. Happy morning, nice to meet you all here. Thank you for giving me up into the room. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. pagi. Baik, urutan pertama, silahkan Pak Heri Ikim. Kayak undian. Oke, baik. Hidup yang kekal. Tadi memang betul itu kan kata ahli agama, Pak. Siapa tadi, Pak? Itu ada agama langit disebut itu. Dan itu kalau secara akademis semua, silakan Pak Ega. Silakan, Siapa itu? silakan, Pak. Oh iya, enggak. Maksudnya saya lupa tadi. Saya pernah baca bukunya juga itu. Sorry? Aston Smith. Ya, Austin Smith. Austin Smith ya. Nah, itu secara akademis memang begitu. Ada agama-agama yang disebut agama langit. Itu si peneliti ini tidak dari perspektif dia, perspektif melihat iman mereka, yaitu agama-agama langit yang datang dari surga, pokoknya dari langit. Nah, langit dari mana, bagaimana, ya itu nggak perlu didebatkan. Itu kan hanya sudut pandang, memandang iman mereka. Oh, mereka semua beriman bahwa agamanya mereka agama yang dari atas, termasuk kita. Tetapi kalau dari fakta penyelidikan otentik atau fakta data sejarahnya, ya bisa saja kita debat. Termasuk ini ya, Abdul Rozak. Keliru, Pak. Islam atau Islam asalnya agama pagan, jadi tidak bisa disebut agama langit. Ya, itu adalah sudut pandang kita yang melihat dari sudut sejarahnya. Begitu. Memang kalau mau lihat sejarahnya ya bisa saja pandangan seperti ini ya kita tidak bisa nolak kan gitu. Nah, dalam hal ini kadang-kadang pihak-pihak yang tidak paham Kristen itu menyerang kita. Oh, masa agama yang kekal kok yang diserang itu seringkali bukan esensi keselamatan Tuhan. Karena firman Tuhan kan di Filipi berapa, saya lupa ya, saya cek enggak lama, Pak. Iya, yang kalau di Alkitab jelas sekali kita memang dari perspektif akademis sekuler disebut sebentar. Iya, yang telah naik. Salah. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi kalau dari perspektif mereka, sebentar ya, yang telah turun. Nah, ini dia. Nah, kalau Alkitab bisa membuktikan, Pak, ini ya, membuktikan bahwa kita memang dari perspektif sekuler disebut agama langit, datang dari langit. Nah, biasanya kalau langit itu kan identik dengan disebut surga gitu ya. Ini Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini buktinya. Dan memang betul bahwa Tuhan pada akhirnya kembali lagi ke surga 40 hari lamanya dengan berbagai cara menampakkan diri dengan banyak orang. Ini yang luar biasa. Nah, kalau yang tadi ya si Abdul Rozak mengatakan, oh kalau mereka agama pagan, ya kalau mau ditinjau dari sejarahnya ya seperti itu. Cuma saya tidak mengatakan itu ya. Itu kan sudut pandang. Jadi seperti itu, bukan penistaan. Kan gitu, coba semua equipment penyembahan ibadahnya kan sejarahnya bagaimana. Jadi caranya seperti itu. Nah, yang kita diserang soal Natal. Natal kok pakai pohon Natal, ya. Kalau orang Manado pohon terang, cemara. Sejarahnya itu kan pagan, ya betul. Cuma kan itu bukan penyembahan kami kan gitu. Hanya sebuah perayaan saja yang esensinya bukan di sana. Baik, itu saja. Luar biasa, hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Itu saya yakini benar. Data, fakta, sejarah, dan iman itu membuktikan. Amin. Ya, terima kasih Pak Heri. Sebelum ke Pak Santandri, saya sapa dulu Pak Christian Tangguh Channel. Shalom, Pak. Shalom semua, shalom. Ya, shalom. Saya ya, belajar, baik. Pak. Saya mencatat juga.
Enggak, Bapak, kita sama-sama belajar, Pak. Kita belajar sampai usia menutup mata, Pak ya. Belajar. Menyimak aku, Pak. Yuk. Sama-sama, Pak ya. Kita sama-sama belajar sampai usia menutup mata. Kita lagi sekolah kehidupan ini, Pak. Ya. Sebelum ke Pak Santandri, mau ditanggapi Pak Ega? Sedikit aja Pak, karena Pak Heri kan sudah. Ya. Nah, Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi lanjut. tadi udah dijelaskan memang Huston Smith itu hanya mencatat tentang ciri daripada ini, walaupun ada dijelaskan ya. Tapi memang benar bahwa ada 3 yang lain itu berasal dari dunia. Nah, ya. Lalu saya tidak perlu menyebutkan, nanti orang akan membaca bukunya lah. Tapi yang 3 ini memang dari langit karena berurusan dengan urusan langit. Nah, persoalannya kita kan sering menyebut ini langit itu langit yang bertahap barangkali, tapi bagi kita Kristen, langit itu bukan menunjukkan ada di atas atau apa, tapi menunjukkan bahwa tempat daripada kehidupan yang baru, yang di mana Allah hadir, di mana Yesus berasal dan Yesus kembali. Ya, bukan soal hal-hal yang lain itu. Ya, kita kan saya sependapat dengan Mas Heri ya, bahwa bagi saya kebiasaan saya tidak kepercayaan yang lain, itu bagian mereka lah. Soal surga mereka, bagaimana mereka masuk ya silakan saja. Tapi mau kita tekankan bahwa surga kami Kristen ini ya memang berbeda, walaupun di dalam satu rumpun yang tadi disebut oleh Abdi ya dari sumber yang sama, tapi kami memang berbeda karena ada faktor keteladanan. Ya, ada keteladanan yang saya mau menyebut yang merupakan satu jalan untuk kita hidup. Ya, di dalam Filipi itu disebutkan dalam pikiran ya dan perasaan kita sama tentang bagaimana kita memandang kebersamaan kita dengan sesama. Jadi hidup di surga itu hidup yang sekarang. Kalau kita tidak bisa memandang kesetaraan dengan sesama kita dalam konsep kasih, ya, Korintus pasal 1 Korintus 13 itu kan jelas sekali disebutkan di situ. Sehebat apapun kita, sehebat apa kita menyembah Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki standar keteladanan Kristus itu, kasih itu, ya sia-sia. Jadi jangan andalkan perbuatan baik. Sehebat apapun, kehidupan kekal tidak akan pernah diperoleh. Ya. Karena kita melakukan perbuatan baik. Karena apa? Perbuatan baik tadi atau keimanan kita tadi tidak memberikan jaminan. Jaminannya, 1, lakukan keteladanan itu. Demikian Bapak. Ya, luar biasa Pak. Jadi keteladanan ya, bukan agama Pak ya, yang membuat kita itu ya bisa masuk surga Pak ya. Iya. Ya. Bapak dikatakan kafir pun tidak ada masalah Pak. Ya, kafir, ya nggak apa-apa. Kan dia yang mengatakan kafir, kita kan tidak kafir. Kita punya keteladanan itu jaminan kita. Amin. Apa karena Kristen kita masuk surga, memperoleh hidup yang kekal? Enggak juga. Ya. Enggak juga karena Kristen. Tetapi kita menyatakan diri kita sebagai Kristen, tapi ada buah-buah yang tercipta yang bisa dipandang oleh semua orang. Demikian Bapak. Ya betul Pak. Bicara soal kafir, mengkafirkan itu kan sensitif. Kalau di mereka nggak sensitif ya, bebas mengatakan kita kafir. Itu kan sudut pandang kalian. Ya, orang kafir dari sudut bahasa Indonesia adalah orang yang tidak mempercayai Allah, Nabi dan kitab sucinya kan. Ya sama, itu kan dari Tuhan, Nabi dan kitab sucimu. Kalau sekarang definisi yang sama kami gunakan, maka yang menyebut kafir itu adalah kafir di mata kami. Jadi punya hak yang sama. Jadi di luar kita sebut kafir itu tidak salah sesuai definisi, tetapi di firman Tuhan kita dilarang untuk mengkafir-kafirkan. Itu beda sekali Pak. Malah suruh mengasihi mereka-mereka yang notabene kafir menurut definisi kita. Maka damai kalau caranya begini. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa.
Jadi Pak Heri ini mempunyai DNA apologet yang kuat sekali, Pak. Jadi iya, saya lihat DNA apologetnya kuat sekali, dan lagi jangan coba menyentil-nyentil keimanan beliau. Dia itu bisa mencak-mencak. Iya. Oh, enggak, saya enggak marah, Pak. Paling murka aja, Enggak. Pak. Enggak. Ini joke ya. Enggak. Saya lebih suka dialog. Iya. Ya, saya lebih suka dialog, lalu cari apa namanya? Saya orang yang fokus di kontekstualisasi, Pak. Dialog, lalu cari jembatannya tuh di mana gitu ya. Mengenai Tritunggal, ternyata saya menggunakan konsep 1 Tesalonika 5 ayat 23. Waktu lalu kan kita sempat ngobrol ya sama Media Channel ya. Kalau yang lain ribut, saya tidak suka di situ. Bukan calling saya nggak begitu ya. Jadi ternyata di saat saya menggunakan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh, sepakat dulu. Oh ya, sepakat. Hanya bedanya jiwa dan tubuh itu jadi satu bagi mereka. Ya buat saya nggak masalah. Yang penting 3 unsur itu sama. Itu loh Trinitas, Tritunggal. Ya biasanya akhirnya jembatan itu yang membuat orang ngerti gitu. Tapi biasanya hanya terkungkung dengan kebebalan, kendablekan gitu ya. Nggak bodoh tapi sengaja tidak mau mengerti. Itu masalahnya hanya di situ aja. Gitu. Selanjutnya nanti bagian Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja. Tuhan berkati, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi kalau saya nangkep itu, kalau mau ke surga harus melalui yang dari surga itu. Nah, yang dari surga itu tak lain dan bukan adalah anak Allah, Tuhan Yesus itu sendiri, Pak ya. Kalau saya nangkep dari Pak Ega. Iya. Ya, luar biasa sekali. Ya, baik. Sebelum ke Ibu Suryani, lanjut ke Pak Hasan Tandri. Silakan waktu dan tempatnya, Pak. Halo? Halo? Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, silakan, Pak. Tadi Pak Jenderal Heri banyak hilang sinyalnya. Iya. Lewat dia lagi sambil makan rujak itu, Pak. Ya. Ya, baik, Pak Hasan, lanjut ya. Cari sinyal yang baik nanti ya, lanjut nanti ya. Baik, Ibu Suryani silakan, Bu. Nah, itu impian ya. Jadi saya lebih cenderung bukan masuk ke dalam perdebatan saja. Karena bukan apa-apa. Percaya tidak percaya, ya, percaya tidak percaya. Baik yang memikirkan atau tidak memikirkan, ya, kita akan dihadapkan dengan hal yang sama gitu loh. Kenapa? Karena setiap hari, ya, setiap hari kita akan seperti contoh lah, barusan saja saya mendengar bahwa tante saya sudah menghadap, ya, beliau Katolik. Nah, seperti itu. Jadi hidup kekal ini adalah perkara yang serius. Ya, perkara yang serius. Nah, hidup kekal ini sebenarnya bukan hal yang harus diperdebatkan, tapi hal yang harus kita cari, ya, harus kita cari setiap pribadi dan kita harus menemukannya. Nah, hidup kekal itu tidak bisa kita dapatkan dengan usaha manusia, ya. Nah, di Kitab Suci katakan usaha manusia itu seperti apa ya? Artinya apa ya, dalam hal untuk mengatasi dosa itu, hidup kita itu seperti kain kotor. Nah, kita kain kotor membersihkan yang kotor, ya tetap kotor. Nah, kalau yang kotor itu mesti dibersihkan dengan yang bersih. Nah, dalam hal ini hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib, ya, dikuburkan, bangkit naik ke surga. Hanya Dia yang bisa menyucikan hidup kita daripada dosa sehingga kita bisa memiliki hidup kekal. Jadi hidup kekal itu adalah suatu anugerah, ya, anugerah dan bukan hasil usaha kita sendiri. Kalau dengan hasil usaha manusia kita bisa mencapai hidup kekal, ya, Yesus tidak perlu datang lagi, ya. Nah, sebenarnya hidup kekal bagi yang percaya Yesus atau tidak percaya tetap mengalami hidup kekal. Nah, persoalannya hidup kekal di mana? Yang pertama hidup kekal abadi di surga, ya. Kedua hidup kekal abadi di neraka. Nah, jadi tinggal kita pilih, ya. Saya pribadi saya sangat tidak suka dengan perdebatan, ya, atau mengolok-olok lah, mengkafir-kafirkan orang lah, ya, merasa
agama ya, yang saya pegang percaya paling benar lah. Saya paling tidak suka itu. Karena ya bukan kita menentukan, ya bukan kita yang menurut keyakinan kita, ya nggak tahu itu dapat ilham dari mana, dari gunung, dari goa, dari mana. Bukan itu yang patokannya. Yang patokannya adalah sudah tentu dari Sang Pencipta sendiri gitu loh. Ya, jadi ini satu hal yang tidak main-main. Percaya tidak percaya, setiap kita sudah memiliki hidup kekal. Ya, hidup kekal ya tinggal kita pilih. Selama kita masih bernafas, itulah kita punya kebebasan memilih kita mau memperoleh hidup kekal di mana. Ya, saya ulangi lagi. Pertama, hidup kekal di surga abadi, ya itu hanya ada di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi, jangan bingung-bingung lagi, jangan debat-debat yang tidak ada kecenderungannya, tapi buka hati, izinkan ya pribadi itu Yesus masuk dalam hati setiap Anda. Dengan demikian Anda memiliki hidup kekal. Ya. Oke. Jika tidak, nah itu hidup kekal juga, tapi di neraka kekal. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Santandri. Baik, sebelum lanjut ke Bu Suryani, saya sapa dulu Gats Dangke. Shalom. Kemudian saya sapa juga Pak Leonardo. Shalom. Shalom, Pak. Ya, shalom, shalom. Ya, selamat datang, Pak. Ya, lanjut Bu Suryani, silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, ini topik yang sangat luar biasa sekali. Hidup yang kekal. Jadi memang seperti Pak Hasan tadi katakan bahwa manusia itu adalah makhluk kekal. Kenapa? Karena ketika dia diciptakan, dia dihembuskan oleh Allah ya, oleh Roh Allah. Jadi roh itu tidak dapat binasa. Tetapi kekalnya itu kekal di mana? Ya, jelas ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus dan menolak sampai dia mati, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekal juga, tapi kekal di neraka. Itu Alkitab jelas mengatakan. Jadi istilah hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Alkitab. Dan juga di sini itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata tidak binasa ini adalah orang yang benar-benar tidak lagi dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu binasa itu adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya di api neraka, itu jelas. Jadi hanya ada sorga dan neraka. Ya, hidup yang kekal itu adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kepastian yang amat sangat. Kemudian perkataan Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang kelima. Kalau kita lihat ayat yang ke-25 di sini dikatakan. Yohanes pasal 5, kita lihat ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Di sini bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Keterpisahan dengan Allah. Oleh karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Ketika mereka mendengar suara anak Allah itu, ketika mereka mendengar dan percaya, mereka akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, memang betul bahwa hidup yang kekal itu bukan nanti kita mendapatkannya, tetapi sekarang juga. Sekarang ini ketika kita percaya, kita menerima Yesus, kita dilahirkan kembali, sekarang ini juga kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita sedang menuju kepada kekekalan itu. Dan kemudian kita lihat juga di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan di antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di sorga. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sekarang, hidup yang kekal ini sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Dan itu sudah tersimpan bagi kita. Kita sedang menuju. Dan di dalam ayat yang kelima ini, di sini dikatakan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Nah, iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sendiri yang akan memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Sebab itulah selama kita masih di dunia ini, mari kita jalani hidup ini dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, di sini dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika kamu berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Tadi dikatakan di dalam Pak Sega tadi katakan, ada kutip di dalam ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ada begitu banyak orang ya dari penderitaan, mereka keluar dari kesengsaraan besar. Nah, memang di sini memang konteksnya itu nanti setelah mereka akhir zaman nanti, yang mereka itu betul-betul keluar dari masa sengsara yang besar. Nah, firman Tuhan juga di sini dikatakan sekarang ini kita memang mengalami begitu banyak pencobaan-pencobaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi di sini tujuannya untuk memurnikan iman kita. Jadi selama kita masih hidup seperti yang Pak Mata Hati tadi katakan, kita akan diuji, kita akan terus dimurnikan, iman kita terus bertumbuh. Dan kemudian kita lihat di sini sampai Tuhan memuliakan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti kelak ketika Tuhan menyatakan dirinya. Wah, luar biasa aja. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita, kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan ya mata kita, pikiran kita ke depan dan berlari-lari untuk mencapai tujuan ya, panggilan sorgawi. Jadi fokus kepada Dia dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan jadilah berdampak bagi orang yang di sekitar kita. Sehingga apa kata Paulus? Sedapat-dapatnya aku mau supaya Kristus tidak aku tidak hidup dalam memalukan Tuhan, supaya aku dapat memuliakan Tuhan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi sampai mati Yesus tetap dimuliakan di dalam hidupnya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Mungkin mau ditanggapi Pak Eka? Sudah penguatan itu, Pak. Jadi kita percaya sepenuhnya bahwa standar hidup kekal itu kan harus ada semasa kita di dunia, bukan nanti. Kalau saya pendekatannya mengatakan begini, seberapa banyak kita berkomunikasi dengan orang merasa terbantu, orang merasa mempercayai kita, di dalam kita menjadi teladan ya
Nah, itu juga sudah menjadi satu proses hidup kekal di dunia itu. Ya, dari konteks kisah para rasul kita baca itu tidak menyebutkan memang bahwa kesulitan-kesulitan itu nanti pada saat ada yang luar biasa terjadi kesulitan lalu lolos dari itu pada akhir zaman itu, memang tidak demikian di pemahaman saya, bahwa kesulitan-kesulitan dunia saat ini ketika kita melewatinya di dalam penggembalaan Kristus itulah sudah menggambarkan bahwa kita masuk ke dalam dunia yang kekal itu. Demikian saja. Ya, terima kasih ya. Inilah luar biasanya di ASKRI. Saya pribadi juga tertarik di ASKRI karena apa? Karena di ASKRI ini yang dikomandani oleh Pak Jenderal Heri, ASKRI ini berdasarkan Injili sepenuh. Jadi Alkitabiah, saudara. Jadi tidak berdasarkan asumsi, namun menggali dari sumbernya, yaitu firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi kebanggaan dari ASKRI untuk menggali sepenuhnya dari Alkitab, dari sumbernya itu, tidak berdasarkan asumsi. Ya, baik, terima kasih. Sebelum ke Bu Uti, lanjut ke Ibu Cynthia Gumilang. Shalom. Ya, silakan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Sangat indah firman-Nya. Emang benar kita anak Tuhan sudah mendapatkan hidup kekal dari Bapa kita yang sudah wafat di kayu salib, yang Dia bilang Yohanes 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Wah, enak benar ya. Kita sudah diberi oleh Bapa kita, dan rugi sama orang-orang yang tidak mau mendapatkannya. Mereka cuman buka hatinya dan tidak mengkeraskannya, jadi bisa menerima hidup kekal. Karena cuman dari jalan Tuhan adalah hidup kekal, tidak ada lain daripada Tuhan kita. Sangat enak, sangat indah kalau kita sudah dapat itu. Sangat bahagia juga, benar nggak, Pendeta Marwadin, Heri? Iya, benar. Sama Heri, sama siapa lagi nih? Wah, banyak pendeta hari ini. Kita diberkati sekali nih. Benar-benar hidup kekal. Pokoknya yang masuk sini pendeta semua pokoknya. Ada Pak Ahmad, ada Suryani. Waduh, kita benar-benar kayak di heaven ini. Udah mendapatkan hidup. Auranya beda, Bu, ya. Udah dapat 4 pendeta lagi. Firmannya bagus sekali. Kayak di seven heaven. Mau apa lagi ya? Cuman membuka hati, jangan mengkeraskan kayak di orang seberang itu. Itu aja yang ditanyain. Sudah dibilangin, dijelaskan, masih lagi itu lagi, nggak mau membuka hatinya sama kepalanya, pikirannya, bukan kepala kalau dibuka mati. Aduh, ya seru banget. Maaf, bahasa aku agak ngawur. Soalnya diterjemah dari Inggris ke Indonesia. Bukan soalnya dari kecil udah bahasa Inggris. Iya, Bu. Enggak apa-apa, silakan. Okay, Abba, we are so grateful that you are our Father in heaven and on earth, and that's the only way we can receive you. Please bind and break the hard-heartedness of those people who do not want to believe you. Forgive them, for they do not know what they are doing. So help us, Lord. Amen. The one already knows you, Lord, to give the best light to them and not to say bad thing about them like they say bad thing to us, kafir and this and that. Let us not do that. Let us be the real light that you want us to be. Bless all the Christuber too, Lord. Ikim, Uti, Suryani, and Amen. Abad, everyone, Lord. Yes, everyone, even MKC
in jail too. Thank you so much. We are grateful you are our Father in heaven and on earth. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amin. Thank you, man. Haleluya. Ya, lanjut disambung oleh Ibu Uti. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan. Terima kasih ya. Hari ini pembahasannya memang luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang hidup yang kekal itu, ya udah mau ngapain lagi gitu. Inilah dia, inilah gue gitu kan istilahnya. Inilah yang gue cari-cari gitu kan. Sebetulnya hidup yang kekal itu inilah target kehidupan manusia. Mereka dibuat hidup, diberi kesempatan masih menikmati hidup karena mereka diberi kesempatan untuk mencari yang namanya hidup yang kekal itu ya. Jadi kalau saya melihat kehidupan yang fana ini adalah persiapan untuk menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan menciptakan kita itu tidak dengan maksud biasa-biasa saja, tetapi dengan maksud untuk memperoleh karunia yang luar biasa itu. Karena untuk itulah Dia menciptakan kita, karena besar kasih-Nya atas kita gitu. Nah, kalau untuk bicara tentang perdebatan, saya memberikan apa ya, yang memberikan ya saya punya apa sih desire gitu loh. Desire itu atau passion atau kecenderungan gitu ya, kecenderungan saya kenapa saya berdebat. Saya sebetulnya saya sendiri sih juga tidak suka ya, karena apa? Karena ya ini besar resikonya gitu loh, sedangkan saya seorang ibu. Tetapi yang masalahnya saya terpanggil untuk itu. Bahkan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup ini karena Tuhan masih suruh saya seperti ini gitu loh. Ya, saya sudah tawar-menawar sama Tuhan ya, sudah passion, sudah tanggung jawab saya untuk memberi jawab ya, bukannya untuk berdebat tetapi memberi jawab. Tetapi ketika jawaban kita itu disangkal lagi ya, kita kasih jawab lagi. Selama itu memuliakan nama Tuhan, dan maksud saya adalah saya dipakai untuk memberitakan kesalahan-kesalahan, untuk meluruskan, bukan untuk meluruskan lah, untuk memberitakan kebenaran itu di dalam ranahnya ya. Ketika kebenaran itu disangkal, ketika bahkan kebenaran itu dihujat, kita tidak boleh diam, karena tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi yang diam saja ketika kebenarannya itu disangkal gitu. Ya, semuanya bicara. Bahkan Rasul Petrus itu dia bicara, dia kasih tahu semuanya gitu. Dia menceritakan, tetapi hasil dari omongannya itu, sangkalan-sangkalan itu yang dia sangkal lagi itu akhirnya membawa orang pada pertobatan dan pengertian akan Yesus itu. Nah, contohnya seperti ini ya, ketika ada orang mengatakan, Yesus itu kan menikah. Nah, kalau semua orang Kristen, semua diam tutup mulut, apa jadinya di antero dunia ini gitu loh. Semua orang akan percaya bahwa memang tidak ada perbantahan, tidak ada kebenaran, dan apa dikatakan bahwa Yesus menikah itu adalah betul. Jangan heran ketika banyak orang meninggalkan Yesus. Itulah gunanya saya dipanggil oleh Tuhan untuk itu. Bukan untuk berdebat sebetulnya, bukan untuk berdebat, tetapi Tuhan memanggil saya untuk melakukan itu. Bahkan saya sekarang dikasih waktu kesempatan hidup, Tuhan bilang untuk itulah itu saya, untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara bukan melawan, bukan juga, saya nggak berantem ya, karena saya tetap dalam jalurnya. Ketika agama kita itu disangkal-sangkal, kita menyembah manusia. Coba kita bayangkan ketika semua orang mengatakan bahwa kita menyembah manusia, lalu orang Kristen diam saja, bahkan pendetanya pun diam saja. Ya, jangan kita menyembah manusia. Coba kita bayangkan ketika semua kok begitu? Iya, jadi seperti itu ya, Kak. Dan saya lihat di dalam kitab Roma juga bagaimana Injil itu diberitakan kalau tidak ada yang bicara gitu loh. Ya kita harus bicara gitu. Ya itulah ya. Jadi bukan perdebatan ya, Pak Nasa, agak ini juga. Saya sedih juga banyak orang yang mengatakan dia nggak suka berdebat. Loh, saya juga sebetulnya tidak suka. Tetapi ketika saya tahu ya bahwa apa yang mereka katakan itu salah, masakan saya diam aja gitu. Sedangkan Tuhan suruh saya seperti itu gitu. Nah, contohnya tadi malam ini luar biasa. Dia mengatakan ini dia sebarkan ke seluruh bumi loh, kalau misalnya dia viral gitu kan. Dia mengatakan orang Kristen itu pagan, penyembah pagan katanya. Mereka lah satu-satunya, mereka lah pionirnya penyembah berhala itu. Karena apa? Karena di dalam paganisme itu, kriteria paganisme adalah Tuhannya adalah 3. Sama seperti Krishna, sama seperti Trimurti gitu kan. Lalu dikatakan juga bahwa pagan itu, mereka itu menggadang-gadangkan bahwa Tuhannya itu lahir dari perawan gitu kan.
Mereka mengatakan begitu, semuanya Tuhan lahir dari perawan, lalu Tuhannya itu menjelma katanya begitu. Nah, kalau yang seperti ini digadang-gadangkan ke seluruh bumi, ya seperti itulah akhirnya menjadi paradigma semua orang yang mendengar itu, karena tidak ada bantahan, karena tidak ada sanggahan, dan tidak ada keterangan dari kita orang Kristen. Semua diam, tutup mulut, cari nyaman gitu loh. Ya, nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kalau kita diam saja, ya akan menjadi paradigma dan orang akan berpikir seperti itu. Karena memang tidak ada jawaban untuk itu, gitu loh. Nah, lalu saya bilang sama itu, kami tidak pagan karena Alkitab di dalam kitab kami itu ya sudah memberitahu yang namanya pagan itu sudah dikasih tahu ya, Allah yang benar sudah dikasih tahu. Yes, Elohim mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di luar Allah itu adalah Allah berhala. Ini satu poinnya ya. Di luar Allahnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah berhala. Lalu satu lagi poinnya, Alkitab kami telah menyatakan bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan di dalam Alkitab sudah dikatakan ya, sejak pertama penciptaan manusia itu, dan Alkitab itu merupakan hak paten ya, sudah dipatenkan, dan itulah merupakan standar utama, standar yang paling standar sekali. Ya, penciptaan manusia itu di dalam kejadian 1 itu sudah dipatenkan, dan itulah yang pertama kali yang merupakan originalnya pencipta langit dan bumi. Ya, lalu dikatakan bahwa kita ini pagan, tetapi Krishnamurti ya, Krishna lalu Trimurti itu mereka bukannya mereka itu mereka mengikuti, mereka mencontoh-contoh, mereka meniru-niru kebenaran itu. Lalu saya bilang, tidak ada satupun dari agama pagan yang Trimurti, apalagi itu yang Krishna itu yang benar-benar terbukti bahwa memang Tuhannya datang menjelma, bahwa Tuhannya menghapus dosa. Tidak ada satupun di muka bumi ini ada tercatat bahwa ada yang rela mati untuk seluruh isi dunia ini selain Yesus. Adapun yang Trimurti, adapun yang itu Krishna itu mereka hanya mitos. Mereka meniru-niru kebenaran itu. Mereka mengambil itu, sama seperti ajaran kamu. Ajaran kamu juga meniru-niru, mengambil kebenaran itu, mengklaim bahwa Tuhanmu adalah Tuhan saya juga. Secara logika, saya bilang ya, secara logika semua orang kalau dia meniru, itu artinya dia mengidolakan apa yang dia tiru. Ya, itu artinya dia merasa bahwa yang dia tiru itulah benar, harus dipatuti. Itulah sebabnya kamu mengklaim gitu kan. Nah, Alkitab juga telah mengatakan ya, bahwa kami itu bukan pagan, karena kami itu menyembah Allah yang roh. Di luar Allah yang roh tidak ada kebenaran. Ya, karena roh itulah yang memberi hidup. Tuhan kami itu roh. Tuhan kamu apa? Saya bilang begitu kan. Tuhan kamu apa? Dan Tuhan karena dia roh, dia menaungi alam semesta ini gitu kan. Dia menaungi alam semesta ini. Dia ada di mana-mana, dia hadir. Jadi kami tidak perlu berkiblat. Saya bilang begitu. Ketika ada orang menyembah, Alkitab telah menyatakan di dalam Yohanes 4 itu, orang yang menyembah di satu titik, di satu tempat, di tempat sana, di tempat sini, menghadap sana, menghadap situ, Yesus bilang itu bukan menyembah dalam kebenaran. Menyembah Allah itu adalah dalam roh dan kebenaran. Kami tidak menyembah di satu titik, kami tidak datang ke satu tempat, kami tidak putar-putarin itu, kami tidak berbakti situ, ngumpul di situ. Karena Tuhan kami itu hadir di mana-mana. Kami menghadap kiri, menghadap kanan, kami tidak berkiblat, saya bilang gitu kan. Kami tidak berkiblat. Kenapa kamu berkiblat? Ya, karena apa? Karena Tuhanmu ada di situ. Dia tidak maha hadir, saya bilang. Dia bukan roh, dia tidak memenuhi alam semesta ini, saya bilang begitu kan. Wah, ramai banget. Dia kenapa kamu berkiblat? Terus dia nggak bisa jawab. Tetapi segala macam dia bilang. Lalu dia bilang di orang pagan itu juga, dia bilang orang pagan itu katanya Tuhannya itu yang dilahirkan katanya. Tuhan yang dilahirkan itu semua, Krishna itu Tuhannya tuh dilahirkan keluar dari itu perempuan gitu lah istilahnya kan. Lalu saya bilang, di kitab kamu sendiri bahkan jelas mengatakan Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu siapa? Saya bilang gitu. Ya kamu sendiri melawan kitabmu. Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu apa di tempat kami? Mesias itu artinya anak Allah. Anak Allah, lalu kamu di tempat kamu jelas dikatakan Mesias itu dia lahir dari Roh Kudus. Tidak ada yang bicara tentang jasmani itu, dia lahir dari Roh Kudus. Kitab kamu sendiri menyebut bahwa Tuhan kami itu Al-Masih. Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu anak Allah. Anak Allah itu artinya Kristus.
Ya kan, anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Jelas dikatakan juga bahwa bahwa Isa itu dia adalah kalimatullah, rohullah. Kalimat kalian sendiri di dalam kitab kalian mengatakan seperti itu. Kenapa kalian mengatakan kami pagan? Apa urusannya? Kalau kamu mengatakan kami pagan, itu artinya kalian juga pagan karena kalian mempercayai ya ada orang yang lahir dari Roh Kudus. Kalian mempercayai bahwa Isa itu Isa itu dia disalibkan juga ya, karena dia bilang katanya itu pagan itu adalah yang disalibkan, yang mati buat orang lain. Loh, di kitab kalian juga sendiri dikatakan Isa itu disalibkan. Cuma yang disalibkan itu yang diserupakan, tetapi jelas sih. Jadi saya balikin lagi ke dia. Jadi nggak ada alasan dikatakan bahwa kita ini pagan sama sekali. Akhirnya dia mundur teratur ya. Karena ya begitu itu contohnya Pak Nasa. Bukannya karena kita mau berdebat, tetapi kita harus memberi jawab untuk tuduhan-tuduhan keji itu loh. Itu mempengaruhi orang-orang yang tidak kuat imannya. Sama sekali orang-orang yang tidak kuat imannya akan pergi. Jangan bingung ketika kita melihat anak kita satu persatu meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak memberi jawab untuk pertanyaan-pertanyaan bombardir di luar sana yang sungguh-sungguh keji, sungguh-sungguh jahat gitu. Bagaimana mungkin dia mengatakan kita ini adalah pagan? Dan satu hal yang saya bilang sama dia, satu hal yang paling jelas, yang paling tipikali sekali tentang pagan itu adalah di dalam kitab Yeskiel, di dalam kitab Hosea itu jelas dikatakan bahwa pagan itu artinya orang yang menyembah berhala, ya. Dan satu tipikal yang paling jelas ditulis di situ bahwa para penyembah berhala itu, sebentar Pak, sedikit lagi. Para penyembah berhala itu minimal katanya gitu ya. Bukan minimal, para penyembah berhala itu tidak adalah orang yang menghambakan diri kepada hubungan-hubungan seksual. Mereka melakukan perzinahan dan persundalan. Itu dia, orang penyembah berhala itu mereka mengagung-agungkan urusan begituan gitu loh. Ya seperti itu. Jadi bukannya jadi maksud saya perdebatan itu ya memang orang punya ini ya Pak ya, punya pandangan masing-masing berbeda. Ya kan? Tetapi kita melihat ininya aja lah, karena saya dipanggil untuk itu. Saya siapapun yang bilang berdebat itu nggak benar, saya nggak bisa, Tuhan panggil saya untuk itu gitu loh. Ya itu artinya saya bahkan sudah mati loh kemarin. Jujur saya bilang saya sudah mati, tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih lanjutkan. Oke, lanjutkan kata Tuhan. Nah, bilang apa? Iya, mau bilang apa begitu loh. Ya justru Tuhan kasih itu pengetahuan itu bukan karena pintar-pintar saya. Ketika saya bicara itu keluar aja gitu, Tuhan yang pimpin gitu loh. Iya itu, jadi kita jangan melihat dari perspektif kita, tetapi ya memang untuk orang lawan debat saya nggak berharap apa-apa, tetapi untuk orang yang mendengar minimal kita memberikan pengetahuan dan menguatkan iman. Gitu loh ya, menguatkan iman, kita akhirnya tahu, oh iya kita bukan pagan gitu, seperti itu Pak. Ya maaf ya, bukan. Luar biasa Bu. Iya, luar biasa sekali. Maaf, Gak apa-apa Bu. Ya, Oke, baik. Saya boleh tambah sedikit. Saya boleh tambahkan sedikit aja Pak. Oke, ya. Bu Uti, terima kasih. Jadi saya sangat bangga ya punya saudara Siman seperti Bu Uti. Jadi itu tidak salah, memang talenta Bu Uti di sana. Hanya saja sayanya stylenya berbeda gitu loh. Ya kan? Jadi style saya maksudnya nggak suka lah ribut-ribut debat-debat. Tapi bukan berarti apa yang Bu Uti lakukan salah. Enggak. Itu betul sekali. Memang itu sudah talentnya ya. Tuhan mau pakai ke sana. Maju terus, kembangkan. Kita butuh orang-orang seperti Bu Uti ya, sama yang lain-lain juga. Nah gitu loh. Jadi mungkin kalau statement saya seolah-olah memojokkan yang lain, saya minta maaf. Bukan itu. Iya, saya sedih loh Pak. Pak, saya sedih loh Pak. Iya. Maafin saya, ampunin saya. Oke, begini Pak. Jadi gini. Saya mau tengahi, saya tengahi, tapi bukan tengahi antara Pak Hasan dengan Bu Uti. Saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi begini, ada kerancuan pemahaman di dunia Kristen antara apologis dan debater, beda. Yang dimaksud Pak Hasan dan saya pun seringkali ngomong saya tidak suka debat, tapi artinya begini, debat yang beda debat yang dimaksud Pak Hasan dan yang lain yang tidak callingnya di situ dengan apologis. Saya juga disebut apologis karena channel saya kan IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, artinya itu berapologetika.
Ya, artinya kita mempertahankan dan mempertanggungjawabkan, menjelaskan iman kekristenan. Sebatas itu. Beda dengan debater. Beda. Apa yang dilakukan Ibu Uti itu masuk kategori apologetika, berapologia. Betul kan Bu Uti? Iya, Saya menjawab juga Mbak, menjawab. menjawab. Betul, ya. Sebetulnya Ibu itu spirit of IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab, kan gitu. Tugas kita menjawab, dan itu nggak akan selesai khusus. Terus harus dijawab terus. Minimal orang itu ada orang bertanya tapi tidak butuh jawaban. Bertanya hanya untuk ribut. Kita tetap jawab. Setidak-tidaknya ada orang lain yang nonton dan dengar jawaban kita. Dan siapa yang bahlul dan yang tidak itu akan ketahuan dari diskusi itu. Siapa yang dia ngomong dengan otak dan tidak. Betul nggak Bu Uti? Ya. Iya, betul sekali Pak. Biasanya mereka udah dijawab, dia udah kepepet, udah tahu, dia tidak mau tahu, tanya hal yang sama lagi. Memang ngeselin, tetapi dibutuhkan orang-orang yang sabar. Nah, tapi kategori yang debat, yang tidak dikenan Tuhan juga, saya yakin adalah yang kategori ini loh. Iya. 2 Timotius 2 ayat 23. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Disuruh hindari. Iya. Tetapi debater-debater dan apologis Kristen, Kristubers Kristen tuh dia pikir dia seorang apologetik. Bukan. Padahal ini orang-orang kalangan bodoh ini bukan saya loh, firman Tuhan loh ya. Soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh gitu loh. Orang lagi kerja, itu dikomentari terus. Orang lagi kerja, dikomentari terus. Maka dari itu saya bilang begini, mereka lagi kerja, sepanjang mereka legal, ya, dalam kasus tersebut, maka kita hargai saja. Kalau nggak legal, pasti akan terbuka, dan kalau ini ada urusannya dengan pekerjaan Tuhan, pasti akan Tuhan bongkar. Nah, ada Kristuber, YouTuber yang kelihatannya hebat, cuma kontennya tuh soal-soal yang dicari-cari, Bu. Nah, hal-hal beginilah yang hindari. Ya, dan tidak layak ngomongin orang, jelekin orang gitu ya. Bodoh-bodohin orang padahal sesama. Nah, hal-hal begini yang menimbulkan pertengkaran. Nah, ini yang debat-debat yang tidak benar. Ya, tapi kalau kita menjawab ya itu wajib semua. Hanya seringkali kita itu dibedakan dengan style saja, caranya beda. Tapi dalam berapologetika itu pasti bisa terjadi perdebatan. Nah, tapi dalam rangka apologetika itu dibenarkan, tidak masalah. Tetapi kalau dia ngomong apologetika, tetapi hanya cari-cari soal, nah ini yang menimbulkan pertengkaran, tidak benar. Jadi seperti itu. Nah, kita juga jangan baper ya. Lakukan saja sepanjang tujuan kita apologetika, ya sudah jalani saja. Tapi demikian juga untuk yang debater yang hanya cari-cari soal, bertobatlah. Orang-orang begitu yang membuat rusak nama Kristen. Contoh, berapologetika tapi dengan memaki-maki orang, menghina martabat orang, mengatakan orang lain lonte, mengatakan orang anjing, mengatakan bahkan sesama sendiri digoblok-goblokin ya. Itu Jenderal IKIM itu sudah terkontaminasi, Jenderal IKIM itu sudah terhipnotis, ya bla 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 kayak gitu, nyebutin nama orang dan seterusnya gitu, nggak pada tempatnya. Gunawan itu artinya gundul tapi menawan, ya kayak gitu kan mempermalukan. Nah, yang itu nggak tidak benar. Oke, saya hanya mengingatkan definisi dan dan level, kok levelnya apa? Ya, itu penempatannya itu supaya kita semua paham. Tuhan berkati. Silakan lanjut, Pak. Masih ada sedikit lagi, sorry. Sedikit lagi. Jadi gini, kalau bagi saya justru kita mesti bukan mono ya, tapi kita beraneka. Aneka ini warna-warni. Jadi masing-masing itu karena dikatakan kita sebagai tubuh, ada kepala, ada mata, ada hidung, masing-masing berfungsi dengan sendirinya. Sebagai contoh gini, ya Ibu Uti debat, ya MKC juga debat. Saya terus terang aja, saya menikmati semua, termasuk PJ sekalian gitu ya. Nah, cuma saya hanya bilang yang MKC contohnya waktu sebelum dia masalah hukum. Nah, yang MKC sampaikan itu hanya itu hak patennya dia, yang lain nggak bisa. Termasuk Abi Saifuddin, ya masing-masing punya hak patennya. Jadi kalau Ibu Uti di sana tetap aja nggak apa-apa, bagus. Karena kenapa? Saya orang nggak sabar gitu loh. Ya sudah ngomongin A, B, C, ya dia masih ngeyel aja, ya udah ngapain saya pusing, ngapain saya urusin gitu loh.
ya kan? Mau hidup Ya, kekal, oke, Pak. maksud saya supaya dia boleh memperoleh hidup kekal, tapi dia nggak mau, so what gitu loh. Ya intinya gitu Ya, aja. Jadi ya, sekali baik. lagi kita harus dengan yakin pokoknya yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya Amin. meskipun Iya. Betul, kelihatannya Pak. di pemandangan orang lain itu gak bagus, gak ada masalah. Gak masalah, yang penting semua keluar dari hati kita dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu saja, Tuhan berkati. Amin. Betul, ya, baik. Ya, Kalau saya amin. lihat Pak, seperti Pak Heri dan Ibu Uti, ini memang sangat dibutuhkan oleh apologet. Kenapa? Beliau ini tidak ke debat, tapi klarifikasi, meluruskan yang bengkok Apologetika, dari Pak. dunia ini. Iya, apologetika ya. Jadi ya, apa yang dibengkok-bengkokkan oleh mereka, jadi stylenya Pak Heri dengan Ibu Uti khususnya ya, ini untuk klarifikasi dan untuk meluruskan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dibiarkan begitu, yang tersesat itu akan disesatkan oleh mereka. Iya. Yang tanggung-tanggung itu imannya akan disesatkan oleh mereka, dan mereka itu cenderung untuk menghapus kebenaran firman Tuhan. Ini ya, Alkitab. Alkitab ini terdiri dari Torah, Zabur, dan Injil. Ini adalah buku kerajaan sorga, jadi tidak nyambung. Tidak nyambung dengan buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Karena ini apa? Alkitab itu adalah buku kerajaan sorga. Tidak pernah nyambung. Nah, tidak pernah nyambung itu sama mereka itu mau belok-belokkan ke kepercayaan mereka untuk disesat-sesatkan. Nah, disinilah hadir seperti Pak Heri, Ibu Uti, itu klarifikasi, meluruskan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai ada orang yang sudah domba mau dikambing-kambingkan, ya, gitu loh. Ya, baik. Waktu sudah berjalan 1 jam 21. Lanjut ke Pak Leonardos, silakan Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya Shalom. hanya mau berikan masukan. Tadi malam saya asik mendengar debat Ibu Uti. Tapi malam itu sangat bagus sekali dan menyejukkan, dan saya kira sudah banyak perubahan dari mereka juga. Biasanya mereka itu kasar, ini kasarnya tinggal sedikit. Jadi Iya. artinya iya. Ada maaf Pak, sebentar Pak. Ada satu tadi malam itu, dia akhirnya memberitahu itu sifat. Akhirnya dia terima itu Pak. Yang tadi malam saya nggak relay di tempat saya, tetapi di tempat mereka ya. Akhirnya dia bilang, oh iya itu sifat, oh itulah mereka. Akhirnya dia belain saya di depan teman-temannya. Kelihatan yang satu itu menerima Pak Tristan itu ya, dia nerima banget gitu Pak. Ya kita doakan saja. Ya ini nggak gampang loh ketika dia menerima lalu dia mengklarifikasikan untuk teman-temannya apa yang saya ngomongin. Ini nggak gampang ini pekerjaan Tuhan. Ya jadi saya bilang aduh Tuhan doakan Pak Tristan itu luar biasa. Dia iyain gitu apa yang saya inilah. Iya lanjut Pak. Saya terkejut tiba ini bisa masuk, bisa mereka pahamin. Itu artinya Ibu kan ibaratnya menggarap di hutan duri. Bagaimana Ibu mencabut duri-duri itu supaya mereka bisa menanam tanaman yang baik gitu dalam pikiran mereka. Jadi saya kembali ulang masalah debat. Sebenarnya murid-murid Yesus itu dulu makanya masuk penjara pun karena mereka itu berdebat. Diskusi. Debat itu adalah bagian dari diskusi. Yang penting caranya itu santun, caranya itu seperti yang dilakukan Ibu Uti lah. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna keluar, semua kata-kata yang sejuk, ya, yang lembut, yang memberi kehidupan. Tidak ada kata-kata makian, tidak ada kata-kata menghujat. Paslah seperti yang Ibu lakukan tadi malam itu. Artinya saya lihat Ibu Uti juga sudah ada peningkatan lah. Biasanya juga Ibu kan gampang juga emosi di debat-debat sebelumnya. Jadi ini sudah artinya pertumbuhan Ibu sudah sangat bagus lah dari penilaian saya. Kedua, jadi lupa saya jadinya. jadi yang Ibu lakukan itu sudah benar. Artinya untuk mengubah semak duri itu tidak mudah ya. Kedua, Tuhan yang kita perkenalkan itu bukan Tuhan yang kita gambarkan menurut pikiran kita, tapi menurut apa yang menjadi data yang sebenarnya yang sudah tertulis secara kesaksian-kesaksian para nabi
sebanyak 64 orang itu. Sementara mereka itu mau memaksakan gambaran Tuhan itu seperti yang ada di pikiran mereka. Justru itulah pagan. Tuhan kan sudah melarang. Jangan gambarkan dia seperti apapun. Karena apa yang kita gambarkan seperti pikiran dari pikiran kita sendiri, itu bukan Tuhan. Tuhan itu telah menggambarkan dirinya sendiri kepada kita. Itu yang perlu kita pahami. Ya, Tuhan yang kita pahamin itu adalah Tuhan yang sudah Ibu jelaskan itu dengan teman-teman Kristen lainnya tentang Tritunggal itu. Itulah yang sudah digambarkan Tuhan tentang dirinya ke kita. Bukan kita yang menggambarkan dia. Kalau kita yang menggambarkan dia menurut pemikiran kita, itulah yang berhala, itulah yang pagan, itulah yang dilakukan orang-orang di luar kita, orang-orang di luar Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, itu semua adalah Tuhan yang mereka gambar sendiri. Begitu, itulah berhala, itulah pagan. Iya, jadi Tuhan kita bukan yang kita gambarkan, tapi justru Dia yang telah memberi gambarannya kepada kita. Itu yang kita pelajari. Itulah yang dari saya, Bu Uti. Selamat Bu Uti, sukses dalam. Jadi kalau di kitab kita Pak, asalnya Tuhan itu roh, sampai ke Wahyu, sampai dunia itu berakhir tetap roh Pak ya. Jadi nggak ada rubah-rubah lagi ya. Ya baik, lanjut ke Pak Christian. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Lanjut Pak. Halo. Ya, ini nama saya, gambar, ada yang pakai diserupakan. Jadi nanti kalau mengenali saya ya dari suara saya aja. Iya. Karena di tempat Juma, di tempat Adit, di tempat 4 channel ada yang pakai nama saya sama papernya. Itu aja. Jadi cuma nyampaikan itu. Saya juga lagi mencatat Pak apa yang disampaikan. Kalau untuk Bu Uti, sarannya kalau dari saya Bu, ya banyak belajar membaca lagi Bu, sumber-sumber buku. Itu aja. Oke. Ya, silakan Pak. Baik Pak Christian. Ya, sebelum ke closing statement dari narasumber, lanjut ke Pak Perak dulu. Rantai Perak. Ya, rantai Perak. Mari Pak. Ya, rantai Perak. Mari Pak. Shalom semua. Shalom. Ya, topiknya sudah berubah ya. Sudah masuk ke pembicaraan debat-debat. Kalau saya, lanjut ke topik Pak. Lanjut ke topik Pak. Ya, lanjut. Saya ikut topik saja ya ini. Yang debat-debat ini. Kalau saya dari penilaian saya pribadi ya, selama dalam berdebat saya melakukan sangat banyak sekali kesalahan. Karena apa? Itu tidak terlepas dari mental kita. Jadi saya melihat begini ya, mungkin salah satu di sini mungkin ada Bu Uti ya. Mungkin kita bisa buat satu kelompok begitu atau apa namanya ya. Bukan soal membahas tentang firman Tuhan, tapi bagaimana mental kita untuk diperhadapkan dengan situasi perdebatan. Iya. Karena dari pengalaman saya, selama saya berdebat, dari pengalaman saya, itu saya sudah buat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan akhirnya kesalahan-kesalahan itu menjebak saya sendiri. Dasarnya setelah saya nilai, ternyata dari mental saya yang belum siap. Jadi boleh dibilang mental saya belum siap berdebat, saya sudah mau berdebat. Jadi bukan kita yang membawa suasana yang kita mau ke dalam debat, tetapi kita ditarik ke suasana debat itu. Mungkin lebih ada sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman orang melakukan kesalahan saat debat yang berhubungan dengan mental ini. Mungkin saya rasa itu perlu ya untuk kalangan apologet, mungkin saya kira begitu. Mungkin hanya itu masukan saya. Terima kasih. Ya, shalom. Terima kasih Pak Rantai Perak. Ya, shalom. Tiba saatnya. Saya mau tambahkan Pak, mau tambah dikit lagi Pak, boleh nggak? Ya silakan Pak. Silakan Bu. Jadi begini, kita
di dalam perdebatan itu justru banyak sekali yang kita dapat ya. Karena misalnya satu masalah nih ya, satu masalah lalu kita jabarkan kepada mereka satu masalah, satu fakta kebenaran tentangnya, misalnya Yesus itulah adalah Tuhan gitu kan. Nah, lalu kalau kita hanya monolog, kita mengatakan Yesus adalah Tuhan begini, ya memang kita akan merasa itu benar, tetapi kebenaran itu dari pihak kita sendiri gitu, karena belum teruji coba. Ya, ketika ada orang mengatakan lalu ada yang menghadapkan, siapa bilang Yesus itu adalah Tuhan? Dia kan begini. Nah, setelah kita jabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu mendapatkan sanggahan dari pihak lain, bisakah kita menjawabnya lagi? Ya, setelah kita menjawabnya lagi, oh Yesus Tuhan itu karena begini, lalu dia sanggah lagi, lalu kita jawab lagi, sampai akhirnya sampai pada titik temu yang membuktikan bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah benar gitu. Nah, itulah makanya saya lebih memilih untuk berdebat. Ya, tadi malam dikatakan Yesus itu orang Kristen itu agamanya pagan. Akhirnya dia tersipu-sipu malu sendiri, ya kan? Dia alihkan ke tempat lain dan semua ininya saya ya, yang saya kasih tahu itu dia nggak mau terima aja. Itu aja yang dia omongin gitu. Tetapi di situ kita menilai bahwa betul lah agama kita itu bukan pagan, justru agama yang benar. Karena Tuhan kita itu roh, Tuhan mereka bukan begitu. Karena kita tidak berkiblat, mereka berkiblat. Karena kita tidak menyembah di satu titik, ya itu kan, itu kriterianya gitu kan. Karena kami tidak ada pesta-pesta begituan, pesta seks gitu kan. Karena Alkitab telah menyatakan ciri-ciri pagan itu yang seperti itu gitu. Nah, kita sudah bisa buktikan di dalam perdebatan itu, kita bisa buktikan gitu, ya. Dan dari situ orang bisa menilai, oh iya pendapatnya adalah betul. Jadi itulah maksud saya, manfaatnya berdebat itu juga betul. Cuma ya kita harus menjaga sikap. Ya sikap inilah yang harus masih kita gumuli, seperti Pak Rantai Perak ya, kadang marah juga karena terlalu ini ya, terlalu apa gitu, terbawa arus marah-marah. Tetapi marah-marah pun saya masih tetap jaga ini. Saya bilang sama Tuhan, jangan sampai saya menghujat. Enggak. Marah-marah pun ya tetap karena marah-marah, karena memang lagi genting situasinya, tetapi tidak dalam ranah menghujat. Nggak ada urusannya dengan menghujat gitu. Mereka lupa akan kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu di mana tidak dibatasi oleh ruang, waktu, apapun ya, tidak dibatasi oleh apapun ya. Jadi kita menyembah dengan bebas kepada mereka, asal kita hidup benar dan kudus, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebelum closing, Pak. Pak. Jadi begini. Do your best without thinking that you're the best. Itu yang tuh saya ulang-ulang ya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik tanpa merasa yang terbaik. Selalu gitu. Masing-masing ada callingnya. Ada orang yang memang panggilannya kayak Ibu Uti, mungkin Rantai Perak. Ya memang panggilannya di sana. Dan setiap orang atas dasar callingnya itu masing-masing punya sebuah alasan yang kokoh. Yang penting lakukan, lalu hasilkanlah buah sesuai dengan panggilan. Yang penting itu. Lalu saya tipikalnya yang saya ingin sampaikan kepada siapa saja, terutama kestuber yang lain, itu gini loh, orang itu punya calling lalu hargai. Itu bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang kepala dan lain sebagainya. Harus sadari itu. Cuma masalahnya ada yang merasa terbaik lalu menghina yang lain, itu yang sama sekali tidak dibenarkan. Jadi seperti itu. Ada yang monolog, ada dialog, tapi ada juga yang macam-macam lah pokoknya. Dan masing-masing dipakai Tuhan loh. Masing-masing dipakai Tuhan. Nah, itu yang harus kita hargai. Nah, seperti tadi ya, yang penting spirit kita adalah apologetika. Mempertahankan iman kita, menjawab. Nah, dalam jawaban ini terjadi adu argumentasi, itu biasa. Tapi yang tidak dibenarkan seperti yang firman Tuhan tadi katakan, mencari cari soal yang bodoh yang hanya bikin pertentangan yang tidak efektif. Debat apapun tidak efektif karena justru hasilnya adalah saling nyakiti. Tapi kalau berapologetika, kita mainnya juga nalar, tapi bicara tentang adu argumentasi secara dalil. Tetapi yang monolog pun juga efektif loh, ya. Karena apa? Soalnya orang ini juga punya alasan tersendiri.
karena seringkali yang terus mendebat dari pihak sana, yang Muslim terutama, itu aduh minta ampun, kadang-kadang buang waktu. Nah, tapi lebih daripada semuanya itu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan saja. Jadi semua Tuhan pakai kok, Tuhan pakai ya. Nah, contoh ya saat ini penutup saya Pak Abdi Allah, saya mau jawab ini. Contoh dari tadi ini Dani itu Muslim atau siapa, saya nggak kenal sih, orang-orang begini juga nggak penting untuk saya pikirkan. Isinya begini dari awal. Contoh-contohnya orang seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini Muslim atau tidak. Yang lain mengatakan kamu kapan bertobat dan lain sebagainya. Dijawab apapun bolak-balik seperti ini gitu. Jadi ada orang model-model dia ini bertanya tidak butuh jawaban, tanya lagi itu, tanya lagi. kayak gitu. Ambigu itu Pak. Nah kemudian hinaan-hinaan begini perlu dijawab, perlu. Tapi yang begini-begini nggak perlu didebat. Karena orang begini hanya untuk ribut saja. Wahyu Harjo ini, Yesus manusia dilahirkan di dunia atas kehendak siapa? Dunia heboh dong, di dunia melahirkan Tuhan lewat rahim seorang ibu dan dikandung sempurna selama 9 bulan layaknya manusia lain. Ini masih sopan Pak. Yang lain itu wah lewat vagina dan seterusnya. Ya gini-gini kan kadang-kadang kita nggak perlu lama-lama. Ya dibalik aja tanya, lah nabimu lahir dari mana? Memangnya dari pohon pisang. Gitu kan, hanya bedanya apa? Tuhan saya yang kamu hina-hina sebagai nabi lahir dari vagina, dari selangkangan Maria, lah itu nggak lihat orang-orang begini Pak, nggak lihat karya keselamatan, tapi otaknya otak mesum gitu loh. Karena nanti di surga sana isinya itu memecahkan perawan istrinya gitu kan, istri-istrinya bukan istrinya, hal-hal begitu. Jadi terkontaminasi, ya toh, yang dilihat malah selangkangan. Ketika salib Yesus yang dilihat bukan karya keselamatan tapi kolornya Yesus. Otaknya di selangkangan dulu. Ya toh. Padahal bicara gini, ya, contoh seperti ini ya. Tapi lahir Tuhan kok mati gitu. Ya iya mati, tapi dia bangkit kembali dan matinya disalib untuk menyelamatkan orang yang percaya, termasuk kamu kalau percaya. Matinya tidak diracun perempuan, memalukan sekali kan kalau seandainya Yesus diracun perempuan lalu nggak bangkit-bangkit, saya akan murtad. Gitu. Terus yang berikutnya, nah ini dia Tritunggal, salah satunya ada yang disunat, maksudnya kan Yesus. Yang disembah yang disunat. Yang disunat itu manusia goblok. Wah, salam sembah. Oke. Masih mending dia disunat, menjalankan adat istiadat waktu itu. Pertanyaan saya, nabimu disunat atau tidak? Nah, saya nggak bisa jawab karena nabimu nggak saya yakini kok. Pertanyaan saya kan gitu, kalau nabimu disunat, mana dalilnya, mana buktinya? Itu aja, gitu kan? Apa salahnya dengan sunat menyunat? Yang terpenting adalah kamu hina dia mati, iya, tapi bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Itu yang terpenting. Jadi untuk jemaat-jemaat sekalian, yang nggak usah bingung-bingung lah dengan kayak gini lah, kayak gini yang debat kusir yang bikin pusing kepala. Tetapi ada orang yang punya kesabaran khusus ngadapin begini-begini. Karena kalau bagi saya kadang-kadang kayak ngajarin onta bersiul Pak. Tapi nggak apa-apa, yang denger ini banyak manusia itu yang bisa bersiul. Jadi seperti itu. Jadi maju terus sesuai dengan panggilannya dan marilah kita tetap jaga. Yang penting berapologetika. Dalam apologetika, kalau langsung benturan dengan mereka, itu akan terjadi adu argumentasi yang mengarah kepada debat. Itu tidak masalah. Yang penting jaga. Kita pendeta tetap pendeta, jangan berubah dari pendeta jadi pendekar. Gitu ya. Menyampaikan kebenaran tidak mungkin itu dari Roh Kudus kalau sambil melecehkan manusia yang lain. Gitu loh, dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Apalagi dengan kata-kata jorok itu. Tuhan berkati Pak. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan berkati. Ya, jadi pertanyaan bodoh, pertanyaan bodoh, pernyataan bodoh akan dijawab bisa memalukan yang si penanya itu Pak ya, karena kebodohannya itu ya. Ya, baik, silakan Pak Hasan. Pak, ini sebagai closing saya ya, sebagai closing saya juga. Jadi mungkin salah satu alasannya gini, kenapa saya tidak mau ikut terlibat gitu ya. Karena pertanyaan itu aja, mungkin dari zaman Paulus sampai zaman sekarang gitu loh, ya kan? Itu juga pertanyaan yang disuka ditanyakan oleh Jakil naik gitu ya, karena naik terus kapan turunnya saya nggak tahu itu. Jadi bosan ya, karena saya itu orangnya bosanan. Udah ditanya ini, contoh dibilang Yesus berkolor, nah kita jelasin panjang lebar, tetap tanya terus. Jadi bosanan, makanya saya pikir buat apa? Dijelasin juga nggak bisa mengerti ya. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 14
Boleh bisa Pak Langsung aja, Pak. Pak. Langsung aja, Pak. Oke. Baca Ya aja, intinya Pak. gini. Ya di 2 Korintus 3:14 intinya gini. Jadi sampai saat ini mereka semua ada yang menyelubungin sehingga mereka tidak bisa memahami ya ketika membaca kitab hukum Taurat. Jadi mereka gak mengerti gitu loh. Ya kan, makanya kita mau jelasin A sampai Z sampai A bolak-balik sampai nanti Yesus datang kedua kali, mereka tetap tidak mengerti ya, karena selubung itu ya. Jadi kuncinya adalah supaya selubung itu terbuka, buka hati, izinkan Yesus masuk. Ya, dan dengan demikian selubung terlepas dan saat itu semua yang ditanyakan ya pasti akan tersingkap ya. Itu saja closing saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Ya. Dan itu memang roh antikristus, Pak. Karena saya pernah ngusir itu. Waktu saya masih di Kalimantan, saya ngusir roh Nabi Muhammad. Seumur-umur saya baru ketemu itu. Jadi itu mahasiswa saya yang memang dulu dari seberang mau ke Kalimantan itu mau masuk pesantren, tetapi karena banyak orang nias di sekolah Alkitab mahasiswa saya banyak orang nias, akhirnya dia masuk sekolah Alkitab tanpa dilayani ya sekolah aja. Tapi ketika dia mau diutus ke Bangka, dia bilang, Bu, saya nggak ada sejahtera. Jadi saya layani untuk terima Yesus. Apa yang jadi? Ketika saya bilang mau terima Yesus, iblis tutup mulutnya. Sampai dia meronta-ronta nggak bisa. Saya bilang dalam nama Yesus, roh yang ada di dalam anak ini yang mencegah dia untuk terima Yesus keluar. Nggak apa di situ. Saya Nabi Muhammad. Saudara, saya takut banget ya dengar itu. Saya kaget luar biasa. Dan saudara mau tahu, waktu pelepasan itu persis saya berapologet. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan, maki-makian, semua itu persis seperti yang kita dengar sekarang ini. Jadi itu roh. Jadi itu sebenarnya kita sedang melawan roh ya, spirit antikristus. Ya, yang artinya adalah yang seperti di 1 Yohanes itu ya, menentang anak yang datang sebagai manusia. Nah, itulah ada antikristus itu. Jadi emang ini alot. Jadi waktu saya pelepasan kemarin itu saya baca Alkitab, saya baca tentang ketuhanan Yesus, siapa Yesus. Dia bilang, diam, dia tutup telinganya. Nah itu, jadi itu luar biasa alot banget. Jadi puluhan tahun saya melayani pelepasan, baru itu saya dapati ya, itu roh itu, roh Nabi mereka itu ya. Jadi caranya juga maki-makian. Wah, dia mengenyek-ngenyek itu ya. Itu kan Magdalena, selingkuhannya Yesus. Pokoknya semua persis yang kita dengar yang sekarang ini sedang beredar di mana-mana. Itu keluar dari mulut orang itu. Jadi memang kita memang perlu dukungan ya. Saya waktu adik saya Uti lagi apologetik, saya di kamar ya, saya mendoakan itu. Saya doakan dia, saya doakan juga orang-orang yang sedang berdebat supaya memang roh antikristus itu yang menyelubungi roh ilah zaman itu dibukakan supaya bisa melihat. Itu saja ya ide kesaksian saya, dan itu memang nyata yang saya pernah itu melayani roh itu. Roh yang betul-betul akhirnya keluar. Setelah 24 jam, sana sudah berjam-jam, sudah jam 7 malam, saya harus pergi pelayanan. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus buat dengan ini? Tuhan bilang, ya, tiba-tiba keluar dari mulut saya beri waktu 1 kali 24 jam. Betul, saudara, besoknya itu pas jam 7 malam, saya sudah pulang dari pelayanan, saya di rumah, dari kampus ya, Bu, ini rohnya mau keluar. Dan saya lihat betul pas jam 7 malam ya itu keluar pas 24 jam. Jadi perlawanan kita bukan main-main. Jadi perlawanan kita ini roh-roh jahat ya yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, kata firman Tuhan. Itu aja. Jadi bukan hanya dukungan ini tapi juga dukungan doa untuk para apologet yang sehingga roh Tuhan bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Itu aja tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu. Jadi doa itu sangat penting ya. Baik, waktulah yang membatasi kita. Kita sudah di penghujung. Tibalah closing statement dari narasumber. Silakan Pak Ega.
Ya, terima kasih teman-teman. Ada tadi banyak kita bahas yang di luar topik ya, termasuk yang debat. Kita bersyukur bahwa ada apologet yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menjawab, ya menjawabkan, bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi menjawab hal-hal yang menjadi pergumulan banyak orang. Ada orang yang tidak mampu untuk menjawab, saya bukan orang yang punya spesialisasi untuk itu. Nah, maka kita dukung, kita doakan teman-teman apologet yang terlatih untuk menjawab itu, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat yang lebih lagi untuk ke depan. Sahabat Askri, seluruh pendengar kami, bahwa hidup kekal ini kita harus mulai dari sekarang di dunia ini. Jangan bermimpi hidup kekal di surga itu akan diperoleh nanti. Tapi sebenarnya sesungguhnya itu dalam proses hidup kita yang sekarang. Kalau kita bisa meneladani Kristus, karena tidak ada kehidupan kekal kemudian kalau tidak bersama dengan Kristus. Aku adalah satu-satunya jalan. Yesus berkata, satu-satunya jalan. Bersama dengan Yesus, bukan Yesusnya ada di ini lalu ditunjukkan ini jalannya kamu lewat begini, bukan. Tapi dikatakan satu-satunya bersama dengan Yesus. Ya, meneladani, ya, bukan mencontoh, tapi meneladani, ya. Mencontoh hanya sebagai umpama. Kalau begini gitu ya, tapi meneladani, meniru pas. Jadi hidup kekal adalah kualitas kita saat ini untuk menuju kepada kehidupan yang dijanjikan itu. Kehidupan yang penuh dengan sukacita dalam puji-pujian. Nggak ada pekerjaan lain. Jangan berpikir ada nanti di surga ada pekerjaan macam-macam. Nggak ada. Memuji dan menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada bikin nasi goreng. Nggak ada bikin sotomi. Apalagi kawin mengawinkan. Ya, apalagi pasar juga nggak ada Pak ya. Pasar juga nggak ada Pak ya. Nggak ada lagi. Jadi hanya satu, hidup kekal di sana itu kerjaannya nggak ada lagi. Kerjaannya hanya satu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, jangan terpikir ada waktu senggang untuk melakukan apa yang disukai di dunia ini atau apa yang tidak dapat di dunia ini nanti dapat di sana, nggak ada. Hanya rujukannya, ya, kehidupan kekal di dunia ini adalah lakon kita sekarang sebagai pewujudan bahwa kita adalah bagian daripada kehidupan kekalian di surga itu. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, dan yang paling terakhir, Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, dan dalam kasih itulah kita bersama kelak di dalam surga yang abadi itu. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Terima kasih, tibalah kita masuk dalam doa syafaat ya. Mohon dengan hormat, Ibu Uti pimpin doa bangsa dan negara. Ya, halo, ya. Ya. Kemudian, ya. Yang pimpin doa gereja dan Kristuber, Ibu Suryani, mohon dengan hormat. Kemudian Askri, Ibu Sintia Gumilang, dan lanjut doa Bapak kami dan doa penutup dipimpin oleh Pak Ega. Terima kasih. Halo, Ibu Sintia? Ya, Bersedia ya? Sorry. Oh ya, ya. Jadi Ibu Sintia Askri ya, okay. Ibu Suryani Gereja dan Kristuber, kemudian Bangsa dan Negara dipimpin oleh Ibu Uti. Ya, baik. Ya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik buat hidup kami. Kami sudah ada dan kami sudah berkumpul. Kami sudah mendengarkan pewartaan firman Tuhan yang indah, yang maha dahsyat itu, yang menjadikan kekuatan dalam hidup kerohanian kami. Tuhan, terima kasih untuk janji yang begitu pasti yang memberikan kepada kami kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan dan karunia-Mu untuk kami bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau, sebab besarlah kasih setia-Mu itu untuk kami.
Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau membawakan pokok-pokok doa kami mau membawakan pengharapan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan mendengar seru doa kami Tuhan, Tuhan menjawabnya dan mengabulkannya. Karena kami sungguh-sungguh rindu Tuhan supaya bangsa kami ini, negara kami yang kami cintai ini, yang kami semua tinggal dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami sungguh-sungguh menjadi warga negara yang hidup kondusif, yang hidup berdamai satu dengan yang lain, yang sungguh-sungguh Tuhan memancarkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kenegaraan kami ini Tuhan, dan kami sungguh-sungguh juga berdoa supaya kebebasan untuk terus kami beribadah, kebebasan untuk kami terus memuliakan Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini tetap terjaga. Tuhan, tolonglah kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, yang menjadi kepala atas negara ini Tuhan, mari Engkau beri dia hikmat, karena kami percaya menurut firman-Mu Tuhan, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya menyerahkan para pemerintah kami Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau beri mereka hikmat, marifat surgawi, supaya mereka memerintah dan mengatur keamanan negara, mengatur keberlangsungan negara kami ini berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, baik presiden, baik menteri-menteri, baik jajaran-jajaran yang di bawah Tuhan, DPR, MPR, dan semua Tuhan, yang sampai ke pemerintahan yang terbawah, yaitu Pak RT, Pak RW yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati semuanya supaya bersatu padu, supaya semuanya menjalankan amanat agung yang dibebankan untuk mereka untuk menjalankan pemerintahan negara ini dengan baik, dan kami tetap terjaga Tuhan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan tolonglah supaya negara kami ini menjadi negara yang harum namanya, di mana ada toleransi yang baik Tuhan antara umat beragama, dan nama Tuhan dijunjung tinggi dalam negara kami ini. Tuhan tolonglah supaya tidak ada gesekan-gesekan, dan Tuhan tolonglah setiap masalah-masalah, masalah keuangan, masalah hubungan antar negara, dan masalah apa saja Tuhan yang sedang dihadapi oleh negara kami ini Tuhan, mari Engkau campur tangan. Tuhan tolonglah supaya para pemerintah, para penguasa kami ini Tuhan, para orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk memerintah kami ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh mendapatkan jalan keluar setiap masalah yang mereka hadapi. Hamba berdoa Tuhan supaya sungguh-sungguh juga ada keadilan untuk orang-orang yang minoritas Tuhan, karena walau bagaimanapun Tuhan sangat terasa bahwa orang-orang minoritas memang tidak mendapatkan bagian yang selayaknya seperti yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hukum-hukum itu berlaku Tuhan, bahwa ada kesetaraan hukum untuk semua orang. Tuhan terima kasih, inilah kami, sekali lagi kami mau menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau Tuhan Engkau berperkara lewat negara kami, supaya negara kami ini makin merupakan nama yang harum di mata dunia Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kerinduan kami adalah nama-Mu makin dimuliakan Tuhan di negara kami ini. Keinginan kami Tuhan, bahwa Engkau makin agung di negara kami ini Tuhan, dan banyak jiwa datang kepadamu lewat negara kami ini, di dalam negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk Christober yang ada pada saat ini. Kami adalah gerejamu, kami ada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami gejolak, dan gereja Tuhan adalah terang, adalah garam yang memberi jawaban bagi dunia, bagi masalah yang ada di sekitar, di sekitar lingkungan kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah gereja betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan begitu juga Christober Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat memberi jawaban bagi mereka yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan, dan hati mereka boleh dijamah yang mendengarkannya, dan kemudian mereka boleh datang kepada Tuhan. Biarlah gerejamu mempersiapkan anak-anak Tuhan, melatih mereka
memuridkan mereka untuk terus bertumbuh dan berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka pergi keluar, mereka boleh menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka, Tuhan, di tengah-tengah lingkungan, di marketplace, di dunia pendidikan, bahkan di mana saja mereka berada. Khususnya untuk Kristuber, mari Tuhan Kau tolong, biarlah mereka boleh memuat konten-konten yang benar-benar mengandung firman Tuhan, yang betul-betul menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang yang mendengarnya boleh mendapatkan kelepasan, orang yang mendengarnya mendapatkan kelegaan dan juga mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah satukan hati kami semua satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aba Bapak, kami sangat berterima kasih Engkau adalah Bapak kami di bumi dan di sorga, dan kami juga sangat berterima kasih pada Engkau untuk ASKRI. Tolonglah Bapak, berkatilah Asosiasi Kristuber Indonesia biar bisa melayani seluruh dunia untuk mewartakan firman-Mu di YouTube Bapak. Berkatilah juga biar bisa maju di dalam-Mu Bapak. Berkatilah selalu Bapak biar satu padu bekerja sama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Harry juga yang part of asosiasi NA Santandri juga dan semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini doa kami panjatkan kepada tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita meneruskan doa melalui dan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Terima kasih Pak Ega. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima semuanya. kasih Pak Leonardus, Bu Cynthia, Pak Rantai Perak. Ya. Ya, Pak Pendeta. Terima Pak Hati kasih. Tinggi. Sampai ketemu. Pak Zega, terima kasih. Pak George. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit ya. Ya, besok siapa Bu? Bukan Besok Pak George. Oh, besok saya Bu ya. Iya. Ya, baik. Tempat saya ya. Oke. Terima kasih. Oke, God Jam bless. 7.30 tapi kita Pak ya. Pak George tapi Iya, kita jam 7.30. Iya. Oh ya, Ah. baik. Admin Pak. Oke. Bye. Bye. Bye-bye. Belum dimatikan ini. Iya, mau Dari pusatnya. dimatikan. Iya, mau dimatikan Pak. Sebentar Oke, Pak. Oke. Ya, terima Baik, kasih ya pamit Pak ya, Ega ya. Pak. Ya, Terima kasih Pak. Pak Leonardus, terima kasih ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Hasan.